langsung. Nggak hot banget kok, ini tentang sharing aja. Ih, tangan gue tremor. Ayo, oke, pertanyaan kedua bisa langsung dibacain sama Alvin ya. Pernah nggak lo ngalamin patah hati yang benar-benar sakit? Dan apa pendapat lo tentang laki-laki yang patah hati karena cewek? Oke. Pernah nggak lo ngalamin patah hati yang benar-benar sakit? Pernah. Just say yes. Iya. Thank you ya. Gila lo. Thank you. Oke, jawabannya berarti pernah. Terus? Dan pandangan gue tentang cowok yang nangis gara-gara cewek ya. Totally fine, berarti lo menunjukkan kalau lo tulus sama cewek lo gitu, dan itu nggak ada salahnya. Walaupun gue ngerti banget zaman sekarang orang kayak lo apaan sih, cemeng banget, lo nangis, menye banget, sok vulnerable, bla 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 bla. Cuma menurut gue, ketika lo bisa mengekspresikan perasaan lo, mau lo nangis, mau lo marah, mau lo, yang penting lo bisa mengekspresikan itu, menurut gue itu udah bagus banget. Berarti emosional lo masih stabil. Berarti masih berfungsi dengan baik ya? Iya, jangan sampai lo nggak bisa ngerasain apapun gitu. Jangan sampai lo kayak, aduh gue lagi kayaknya gue lagi sedih deh, kok kayaknya gitu kan. Ada beberapa temen gue juga yang kayak gitu. Jadi tidak memvalidasi perasaan sendiri ya? Iya, dan sampai lo nggak bisa ngerasain apapun, berarti lo udah bener-bener mati rasa, dan masih mending lo masih bisa nangis gitu loh. Itu lebih enak lagi, lebih keluar. Gue bangga sih. Iya, dan lo bisa menunjukkan kalau berarti lo tulus sama pasangan lo. Keren banget, gue setuju banget sama pendapatnya Alvin, dan ini juga menjadi salah satu pelajaran juga buat kita semua ya, kalau ternyata laki-laki itu juga punya perasaan dan punya hak yang sama perempuan. Betul. Ya. Dan mereka juga bisa patah hati, mereka bisa sakit karena mereka masih manusia. Cuman gue boleh ngulik lebih dalam lagi nggak tentang patah hati lo itu? Maksudnya nggak usah, gue cuma iya doang nggak usah sebut nama, tapi gue pengen tahu pengalamannya seperti apa dan apa yang lo rasain pada saat itu, dan apakah ada indikator tertentu yang kayak jebret, aduh ini gue patah hati, sakit hati banget. Kejadiannya gimana tuh? Mungkin gue nggak bisa. Yang lo pernah ceritain ke gue sih atau bukan? Banyak lagi gue cerita. Iya. Ternyata ceweknya Alvin yang bikin dia sakit hati banyak ya. Ya gini, mungkin gue nggak terlalu bisa untuk menceritakan kronologi kenapa gue bisa sakit hati dan segala macam. Cuma gue mau, gue tuh adalah salah satu orang yang mungkin dulu tuh gue nggak percaya banget lagi sama kayak pacaran, percintaan kayak gitu. Gue nggak kayak, lu ngapain sih? Boleh tanya nggak kenapa? I don't know. Jadi dari zaman sekolah itu tuh gue udah mulai syuting, kerja dan segala macam. Harusnya kan pada saat itu orang-orang banyak yang cinlok A, B, C, D, E ya? Itu yang gak gue temuin. Oh iya? Itu gue nggak ngerasain yang namanya cinlok, gue nggak ngerasain yang namanya anjir gue suka banget lagi sama dia gitu. Enggak. Okay, jadi kalau kita boleh tarik sedikit, berarti Alvin itu baru ngerasain pertama kali jatuh cinta sama orang itu di umur? Pokoknya awal gue masuk kuliah. Oh my god. Oke. Berarti di usia yang udah dewasa, bisa dibilang udah dewasa lah ya? Udah dewasa. Udah lulus SMA baru mulai ngerasain jatuh cinta. Dan itu juga patah hati terburuk lo. Wah itu iya sama lagi. dia, karena cinta pertama. Wow, itu gue pertama kali ngerasain ketika lo punya apa ya? Ini aneh juga sih untuk gue, karena gue pertama kali ngerasain itu, terus kayak kok gue ngerasa si sparks itu loh. Oh gitu. iya. Terus Oh kayak, my god. Oke. oh iya, gue nggak mungkin sih suka sama dia, nggak mungkin. Gue masih deny itu, masih denial lah gitu kan. Terus kayak udah semakin kesini kok gue semakin gue ngerasain itu gitu, dan akhirnya ini lucu banget lagi. Itu galau pertama, itu jatuh hati ya katakannya. Jatuh hati pertama gue dan patah hati pertama gue juga. Di orang yang sama. Di orang yang sama. Jadi bukan karena dia, gue gak menyalahkan dia juga. Cuma pada saat itu pertama kalinya gue confess perasaan gue, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gue, dan di situ gue galaunya jelek banget lagi. Gue pepe balik. Ya cerita yang ini nih. Cuma sehari. Buat? Healing aja. Gue bener-bener saking sakitnya. Ini kocak banget. Hari Kamis itu kan masih kuliah nih. Itu tahun berapa? 2018 ya? 2018. Jadi gue pokoknya udah besoknya libur kuliah, langsung gue beli tiket ke Bali. Gue ke Bali sehari, udah besoknya pulang. Gara-gara ditolak sama cewek itu. By the way, gue boleh nanya nggak sih waktu itu pas lo ditolak, apa yang lo ekspektasikan?
apakah namanya kita ada confession ini kalau Yeah. kita berbicara tentang confession ya, karena gue juga pernah ada di situasi yang sama lo, gue confess sama orang dan tidak sesuai harapan, tapi lo tuh sebenarnya mengharapkan gak sih orang itu akan menjawab yes atau kayak oh iya Vin gue juga suka sama lo, atau lo sebenarnya udah expect itu untuk terjadi? Gue tidak. Sebenarnya gini, kalau mengharapkan iya, karena gue pasti mempunyai ekspektasi yang lumayan tinggi gitu kan. Ya dan sebenarnya gue nggak menyalahkan ekspektasi gue sama sekali. Makanya pada saat itu di situasi itu gue tidak bisa menyalahkan apapun. Betul. Yang itu lebih sakit lagi untuk gue, karena gue ngerasa kayak gue nyalahin siapa, gue nggak bisa nyalahin dia, gue nggak bisa nyalahin ekspektasi gue, karena gak tau ya, kalau dari mindset gue sebenarnya tergantung lu menggunakan ekspektasi itu untuk apa. Karena banyak banget orang yang bilang kalau ekspektasi itu lu jangan tinggi-tinggi punya ekspektasi karena nanti bakal bisa ngebunuh lo apa namanya gak baik lah gitu. Sebenarnya tergantung dari lo ngambil dari angle mana nih tentang ekspektasi. Dan gue mengambil ekspektasi itu adalah sebuah standar aja atau sebuah oke, gue punya bayangan ketika gue confess sama dia. Ini ambil contoh itu ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Itu yang lo rasain seperti ini. Oke, gue punya bayangan ketika gue confess perasaan gue ke dia akan mengatakan hal yang kurang lebih sama. Iya. Kayak gitu. She feels the same. Iya, and turns out enggak, karena ada beberapa faktor. Gue tahu tuh. Beda agama, cuy. By the way, dielaborate dikit dong. Ini Iya. temen di mana sih? Satu manajemen Oh kan? enggak, teman kampus gue. Dan sekarang gue malah temenan juga, even gue temenan juga sama pacarnya sekarang. Masih pacaran mereka? Mas pacaran. Langgeng banget, makanya gue juga seneng sih ngelihat hubungan mereka gitu. Udah. Next question. Thank you so much Alvin for sharing your thought. Dan karena durasi kita tidak terlalu lama ya, kita masih punya satu pertanyaan lagi buat Alvin. Terus seru loh gitu. Kenapa mau ngebahas pakai nama? Nggak usah dong, Naren. Ya udah, iya. Alvin mancing ya tadi ya, gue langsung ambil. Last question buat Alvin. Apakah pertanyaannya? Oke. Apa pendapat Apa? lo tentang cinlok atau relationship yang mulai karena pekerjaan? Kenapa dia dapet lo kan lebaran dia tuh ada banyak loh isinya. Seriusan? Iya, ada yang tentang kehidupan apa, tapi dapetnya cinta mulu. Nggak apa nggak temunya? Udah cinta gue gagal ini. Heran deh. Jadi berarti hari ini Alvin ditakdirin untuk bicara tentang cinta. Tentang Oke, cinta. gimana pandangan Alvin terhadap cinlok atau relationship yang mulai karena pekerjaan? Pernah nggak lo ngalamin? Itu dulu deh. Pernah nggak gue ngalamin? Pernah. Nah, gue baru mau ngajak dia awal soal bohong. Astagfirullahaladzim, jam. Pernah? Pernah, gue pernah. What do you think? There's something wrong with it ya. Cuma apa ya? Kenapa itu bisa terjadi menurut lo? Mungkin karena terlalu apa ya? Kita kan ngabisin waktu lumayan banyak ya. Exactly. Gitu. Apalagi kita ketemu Hampir tiap gitu, hari. hampir tiap hari. Dan mungkin di saat itu perasaan itu kan datang secara natural. Gue kayak filsafat gitu, kesannya tuh kayak ngejelasin sorry. Ini makanan juga mata Alvin ini ya. Oke. Iya, jadi perasaan itu datang secara natural yang tidak bisa kita kontrol. Dan mungkin kedatangan itu karena kita spend waktu yang lumayan banyak sama dia dan kita sharing momen juga kayak gitu. Dan itu ada aja pasti gitu. Dan nggak ada salahnya juga sih. Terutama juga di satu circle misalkan gitu. Satu sih. Iya, kita membahas. Alvin yang bahas ya. Gue yang bahas, nggak Coba. apa-apa. Karena kan lu juga pernah kan, maksud gue. Bentar dulu. Kenapa gue jadi kena nih? Jadi gini waktu itu sih. Enggak dong. Oke. Jadi Alvin juga terakhir kali sama Oh. lanjut. Iya, jadi apa namanya? Terus sama juga halnya dengan ketika kalian sahabatan lawan jenis. Banyak yang bilang kayak makanya kita tuh nggak bisa sahabatan lawan jenis karena pasti salah satu dari kita bakal baper dan bla bla bla. Gue mikirnya lebih ke arah emang salah ya? Ketika Kalaupun lo baper. iya kalaupun baper emang itu hal yang salah ya kayak gitu loh. Dan kalau misalkan mereka banyak orang sampai bilang kayak makanya jangan sampai bersahabat dengan yang lawan jenis. Berarti kan itu hal yang salah, paham nggak? Iya, enggak sih, konotasinya kalau salah. kata. Menurut gua enggak. Setuju. Menurut gua ya balik lagi perasaan itu datang secara natural. Lo nggak bisa tahan-tahan yang kayak
terus-terusan lo denial kalau misalkan enggak, gue nggak boleh suka sama dia karena dia sahabat gue nggak boleh. Kenapa enggak? Ya santai aja. Cuman mungkin menurut gue orang-orang banyak yang tidak menyarankan karena seringkali ujung-ujungnya itu malah jadi bikin penyakit baru ya. Betul. Karena seperti yang lo bilang tadi, takutnya ekspektasi kita ketinggian dan akhirnya kita nggak bisa jadi sama dia. Itu kan malah nambah-nambahin ya gitu. Dan sebenarnya banyak orang yang takut punya perasaan ke sahabat kita sendiri karena takutnya tidak Merusak. bisa seperti dulu. Oh, ya itu dia merusak Merusak persahabatan. Takutnya seperti itu. Tapi lo merasa merusak nggak sekarang? Merusak kan? Jujur ya. Jujur. Sama. Loh, tapi kan yang waktu gue satu kerjaan enggak. Yang satu kerjaan enggak ya? Satu Oh jadi kerjaan waktu itu enggak. sering ya ada di situasi cinlok-cinlok ini. Iya, Udah, thank you ya. Kalau balik lagi ke masalah cinlok, berarti Iya. cinlok itu kan cinta lokasi. Gue setuju banget sama kata-kata yang Alvin tadi. Jadi ketika kita udah ada di satu lingkungan yang rutinitas Iya. bareng sama dia, itu pasti ada rasa nyaman. Betul. Kenyamanan yang muncul dan even banyak yang akhirnya cheating, Mm-mm. selingkuh segala, muncul perasaan karena ya satu pekerjaan gitu. Cuman Betul. kalau menurut lo itu menjadi satu hal yang perlu dihindari nggak sih, Vin? Atau kayak ya udah itu tergantung lo aja bisa berkomitmen atau enggak, jangan cinlok lo jadiin alasan buat selingkuh atau gimana? Oh, kalau misalkan udah dijadikan alasan untuk selingkuh, gue tuh gak pernah setuju dengan selingkuh ya. Apapun alasan. Apapun alasannya. Menurut gue there's no excuses for Pernah cheating. selingkuh nggak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Diselingkuhin? Udah. Hai! Makanya gue gak setuju. Oh, baik. Nah, sebenarnya memang apa ya? Lo selingkuh, ketika lo punya pasangan, kalau misalkan memang lo udah nggak satu frekuensi atau nggak satu jalan, kenapa nggak lo udahin aja? Iya. Daripada lo selingkuh menambah beban baru, menambah masalah yang baru gitu loh. Dan jadinya lo ngerugiin satu pihak gitu kan. Buat apa? Kalau misalkan alasannya kayak iya tapi kan aku gini persetan, gue tuh gak pernah setuju dengan apapun alasannya dengan selingkuh. Dan gue pernah juga diselingkuhin. Itu diselingkuhinnya sama yang cinlok bukan? Diselingkuhinnya sama yang cinlok bukan? Bukan. Oh, hah? Oke, lalu? Iya. Wah itu gila, itu manipulatif gila sih. Gue pernah ngerasain itu. Dan lo trauma ya? Dan itu gue trauma. Makanya sampai sekarang gue yang kayak, oh kayaknya gue butuh waktu untuk tanpa ada siapapun dalam hidup gue dulu gitu. Waktunya agak lama ya, Vin? Sampai sekarang? Lumayan lama ya. Iya. Maksudnya ya gue butuh waktu untuk gue bisa mengenali diri gue lagi. Karena gue sampai lupa. Maksudnya gue sampai nggak inget gue tuh ngapain aja sih. Gue tuh Kok gue bego ya? Iya, kok gue kehilangan dia kok aneh ya. Kayak gitu loh, kayak wah ini udah nggak bener nih, berarti gue udah ketergantungan sama dia. Betul, jadi abandonment issues. Exactly, dan sementara gue nggak pernah gue nggak pernah mau untuk ketergantungan dengan siapapun. Gue lebih milih untuk mendingan gue sendiri gitu. Iya. Cuma karena gue udah masuk ke fase itu dan gue yang gimana caranya gue keluar. Karena kadang terlalu dengan buat sendiri juga nggak baik ya. Gak baik. Cuma gue mikir kayak oke, gimana caranya gue keluar daripada gue mencari seseorang untuk masuk lagi ke kehidupan gue agar gue lupa sama dia. Mungkin keputusan yang tepat untuk gue ambil adalah gue dengan sendiri dulu, gue fokus dengan hidup gue dulu, dengan karir gue, dengan semua yang gue jalanin sekarang, and it works. Amazing. Tepuk tangan dong buat Alvin guys. By the way, ini pertanyaan terakhir buat Alvin ya. Mungkin ada banyak clippers ini yang bakal kaget dengerinnya. Tapi Vin, lu pernah cinlok satu circle berapa kali sih? Sebutin inisialnya boleh dong, Vin. Sebutin nama bahkan. Kalau orang yang ada di sini sebutin aja. Jelek banget, hatinya busuk. Gila, ini gua. Iya, Iya, parah cuma nih tiga. estafet semua ini gila ya. Ya apa? Gimana? Lu berapa kali? Berapa kali aja kan? Cinlok di satu circle itu. Di satu circle. Dan kenapa sih lu bisa cinlok satu circle gitu? Ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Anjir. Coba lu kata. Oh ya, astagfirullahaladzim. Udah, lanjut. Maaf mah, ya. Iya. Berapa kali? Hitung. Empat deh. Empat. 4 kali. Oke, good. Ya udah. Thank you semuanya Clipper dong. Anyways, seru banget Alvin udah main kesini. Thank you so much udah sharing bareng kita di ngulik-ngulik tamu episode pertama.
dan ternyata hari ini bahasannya full tentang cinta. Padahal di situ tuh banyak tentang insecurity, tentang hidup, tapi kayaknya hari ini keberuntungannya Alvin lagi menjurus ke arah percintaan. Thank you so much Clippers for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan juga share ke semua teman-teman kalian, share ke semua orang-orang yang pengen ikutin perjalanan kehidupan percintaannya Alvin, oke? Thank you so much and see you next clip. Bye.